Dokumentasi testing Mobo Acer ES1432 untuk pengemasan tanggal 14 Juni 2025. Mainboard sendiri masih tersedia unit dengan perangkat terinstall. Kita ada baterai, CDRW, SSD, RAM DDR3L, heatsink, fan, ada baterai CMOS juga, fleksibel LCD, keyboard, touchpad, LED dan kamera. Oke, untuk penampakan mainboardnya. Terus kita segel di area sini. Untuk minusnya itu di bagian power jack audio, tapi nanti kita tes juga untuk fungsional. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Kita sudah segel untuk area sensornya menggunakan solasi. Ya, kita tekan tombol power. Untuk mainboard nyala. Kita tunggu booting. Ya, Mobo booting. Mobo running. SSD terbaca. Terus kita cek untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri belum ada tanda terbercak di service. Ya, dia masih clean. Oke, nanti untuk fungsional fan berfungsi karena fan berputar. Ya, tunggu untuk putarannya. Ya, fan berputar. Fungsional fan oke. Mobo sudah masuk ke dalam Windows. Untuk pertama kita cek navigasinya dulu. Untuk fungsional touchpad. Touchpad berfungsi. Bentar, kita cari untuk speakernya. Karena belum kita pasang. Nanti kita untuk fungsional audio. Kita pasangkan dulu untuk fungsional speakernya dulu. Oke, kita pasangkan dulu untuk fungsional speaker. Tadi kelupaan belum kita pasang karena speakernya dipasang di casing D. Oke, untuk speaker sudah kita pasang. Kita cek navigasinya untuk fungsional touchpad oke. Untuk kemudian sama pengetesan video kita tes untuk tes charging, cek persentase baterai. Baterai 82%. Kita coba untuk colok cas. Kita cari casannya dulu. Ambil chargernya. Oke. Kemudian kita cari untuk colokan chargernya. Colokan charger ES. Oke, ketemu. Ya, kita coba untuk colok cas. Kita masukkan ke DC nya. Indikator cas nyala, warna merah. Notifikasi cas masuk. Oke, kita tutup dulu. Baterai 81%. Kemudian kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDiag. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Acer dengan sistem model Aspire 1432 dengan prosesor Intel Celeron N3350, memori install 4GB DDR3L. Oke, dengan display adaptor ada Intel HD Graphics 500, sound input ada speaker, Altec Defining Audio SST, dan pattern input ada mouse dan keyboard. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita tutup, kita cek display adaptor dengan buka display setting. Kita adjust brightness untuk display adaptornya. Tes display adaptor oke. Kemudian kita tes fungsional fleksibel LCD. LCD sudah nyala, tinggal kamera. Untuk tes kamera kita buka lewat start, pilih kamera. Indikator kamera nyala, tes kamera oke, tes fungsional fleksibel LCD oke.
kita tutup, kemudian kita tes untuk fungsional WiFi card. Untuk WiFi cardnya. Oke, kita coba cek konektivitas di jaringan. Oke, kita coba refresh untuk WiFi-nya. Hidupkan lagi. Jaringan terdeteksi, jaringan terkoneksi. Kita cek untuk konektivitasnya lagi. Jaringan sudah terkoneksi. Oke, untuk fungsional WiFi card oke, kita coba untuk tes browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita searching YouTube. Kita move ke gambar. Tes jaringan oke, tes fungsional WiFi card oke, tes browsing oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional hardware seperti speaker, port USB, CD/RW dan port audio atau jack 3,5-nya. Kita tes audionya dulu untuk fungsional speaker. Setelah itu kita tes untuk fungsional jacknya. Kita putar audio dari video. Speaker bunyi. Fungsional speaker oke. Kemudian kita cek untuk port audio atau port jacknya. Ya, kita pasangkan dulu. Ya, port audio juga oke. Bunyi ya. Bentar. Oke, kita lepas. Eksternal oke, internal juga oke. Ya. Tes port audio juga oke. Kita tutup. Untuk tes audionya, untuk kemudian kita tes untuk fungsional CD/RW dan port USB. Kita buka lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Kita coba eject File Explorer, eject CD/RW lewat File Explorer. Untuk fungsional CD/RW oke, CD/RW bisa keluar. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita tes port USB. Untuk tes port USB kita menggunakan flash disk. Kita colok di port USB 1. Dan kita menggunakan flash disk aja. Flash disknya kemana ya? Oke, kita colok di port USB 1. Ya, port USB 1 oke, USB terbaca. Kita eject. Port USB kedua. Port USB kedua juga oke, kita eject. Tes port USB ketiga. 3.0. Port USB ketiga juga oke. Fungsional port USB oke. Oke, kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke charging, cek persentase baterai. Adakah kenaikan untuk pengecasan? Baterai naik di 84%, 22 menit untuk full charge. Tes charging oke, kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai di 85%. Tes fungsional baterai dan charging oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, MOBO Acer E1432 dengan prosesor Intel Celeron tertes oke, MOBO siap kirim.